Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengurai surah At-Tariq. Kebetulan surah At-Tariq ini sedang dihafal oleh umminya Agna. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses menghafalnya. Sebenarnya sudah pernah dihafal sebelumnya, tapi mungkin belum terlalu detail. Tajwid, panjang pendek, makhrijul huruf dan sebagainya, sehingga masih ada beberapa hal yang perlu kita bereskan. Semoga dengan video ini nanti membantu untuk beliau dan juga sahabat Azza TV dimanapun berada. Surah At-Tariq juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Sadaqallahul azim. Nah, itulah surahnya. Sekarang coba kita urai kira-kira di posisi mana yang sering terjadi kesalahan baca atau kesalahan ketika kita membacakan surah At-Tariq tersebut. Kita mulai dari ayat pertama. Wassama'i wattariq. Ada paling tidak 2 poin di sini yang sering terjadi kesalahan. Yang pertama, hamzah setelah ma. Wassama'i. Pastikan hamzah itu benar-benar keluar dari tenggorokan paling dalam. Karena huruf hamzah itu adalah bagian dari huruf halqi yang tempat keluarnya di tenggorokan, bukan di rongga mulut atau jauh. Kalau kita menyebutnya begini, wassamai itu nggak sampai ke tempat yang seharusnya keluar. Yang benar wassamai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf terakhir, yaitu qaf, tariq. Ada qalqalah. Qalqalahnya kubro, artinya pantulan, suaranya itu terdengar lebih jelas dibandingkan ketika posisinya di tengah-tengah. Wassama'i wattariq. Qaf ini tempat keluarnya adalah di pangkal lidah, sehingga mudah untuk dikeluarkan qalqalahnya, bukan di tenggorokan. Kesalahan yang sering kita dengarkan dan kita temui dari cara membacanya, qaf ini dikeluarkan dari tenggorokan, tariq. Nah, itu terlalu dalam, dinaikkan ke atas sedikit, dia di pangkal lidah. Kita masuk ke ayat kedua. Wama adraka mattariq. Sepertinya sama. Yang
sering terdengar terjadi kesalahan adalah tidak bisa membedakan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Di ayat kedua ini ada qalqalah sugro, wa ma adra, itu sugro karena posisinya di tengah-tengah. Kemudian wa ma adraka mat-tariq. Kemudian di akhir ada qalqalah kubro. Harus terdengar jelas perbedaannya. Caranya seperti apa? Kalau qalqalah sugro, pastikan membacanya sambil berjalan sehingga pantulannya terdengar lebih kecil atau lebih sedikit sugro dibandingkan dengan yang kubro yang lebih besar. Kenapa penting mengenal qalqalah sugro dan kubro ini? Karena ketika qalqalah sugro kita baca dengan qalqalah kubro atau pantulannya lebih besar atau bahkan terjadi sedikit jeda di qalqalah sugro tersebut, maka akan rawan sekali muncul hamzah. Contohnya wa ma adraka, itu suaranya terjeda dan qalqalahnya besar sekali, itu jadi kubro. Itu adalah bagian dari cara mengucapkan huruf hamzah. Ketika kita membaca qalqalah sugro dengan berhenti atau ada jeda, lalu qalqalahnya terlalu besar, maka rawan muncul hamzah. Jadi pastikan dia sugro, adro, sambil jalan, qalqalahnya pasti dapat. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian ayat ketiga, an-najmus saqib. Sama, ada jim, ada ba, sugro dan kubro. An-najmu, hindari an-najmus saqib. Itu muncul hamzah di akhirnya. Yang benar an-najmus saqib. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pertemuan antara nun yang berharakat sukun dengan kaf. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Artinya suara nun yang seharusnya jelas menjadi samar. Artinya tidak jelas, tidak n asli. Kalau n asli itu in. Kebetulan bertemu dengan kaf, maka suaranya condong ke huruf kaf. Suara n yang seharusnya di ujung lidah ke langit-langit didekatkan suaranya ke kaf, pangkal lidah. Maka akan terdengar suara mendekati eng, tapi bukan eng asli. Ingku, bukan ingku. Oke. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kemudian ayat kelima, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini juga sama, yang perlu diperhatikan nun ketemu dengan Allah. Nun ketemu dengan Allah, pastikan suaranya samar, tapi cenderung ke N, karena Allah itu di depan, N juga di depan, ujung lidah ke langit-langit, Allah ujung lidah ke gigi depan, Allah. Jadi terdengar suara N yang samar, bukan eng samar. Falyanzu, bukan. Yang benar falyanzu. Oke. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Sama seperti ayat pertama, hamzah. Ma'in, enggak boleh. Ma'in dafiq, enggak boleh ditasilkan. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Sepertinya tidak ada.
yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ada qalqalah tadi di atas sudah kita baca qalqalah, sepertinya sudah bisa. Innahu ala raj'ihi laqadir. Oke, di sini ada dua ain. Innahu ala raj'ihi laqadir. Itu pastikan dua-duanya ain karena suka ketukar bagi yang tidak memeriksa makna dan tidak terlalu memperhatikan ayat-ayatnya, tulisannya maksud saya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian rohnya dibaca tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Tidak boleh laqadir. Yang benar laqadir. Yauma tublas sarair. Ini juga sama. Rohnya tarqiq. Roh yang kedua, yang akhir maksudnya. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ini menarik ayatnya. Ayat ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang pertama harus diperhatikan adalah nun ketemu dengan qaf. Itu hampir sama dengan ayat keempat. Nun ketemu dengan kaf. Kecenderungan suaranya adalah ke eng, tapi bukan eng yang jelas. Eng yang jelas itu fama lahu min, itu jelas. Tapi tidak seharusnya begitu. Tapi cukup disamarkan. Tetap cenderung ke eng, tapi bukan eng asli. Fama lahu min qu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah di situ ada waw syaddah atau waw yang bertasydid dengan tanwin bertemu dengan waw. Jadi ini antara waw yang bertasydid dengan tanwin yang bertemu dengan waw harus dibedakan. Waw yang bertasydid itu suaranya hanya cukup di jauf, di rongga mulut. Fama lahu min quwwa. Kemudian tanwin bertemu dengan waw itu paling tidak ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, ditahan. Tanwin bertemu dengan waw itu idgham ma'al gunnah atau bi gunnah, maka harus ditahan. Yang kedua, yang harus dipenuhi adalah masukkan ke hidung. Ya, masukkan ke hidung. Yang ketiga, tanwin dan waw itu melebur. Jadi suara n-nya itu benar-benar tidak kedengaran, tapi melebur dengan waw. Baik, 3 komponen itu, 3 unsur itu harus terpenuhi. Jadi bacanya begini. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak boleh. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Jadi satu biar proporsional. Satu masuk ke hidung, tanwin ketemu dengan waw, yang waw tasydid tidak masuk ke hidung. Kita lanjutkan. Was-samaa'i dzatir raj'. Yang perlu diperhatikan, sepertinya tidak ada. Ada hamzah, tadi di awal sudah kita bahas. Nggak boleh. Was-samaa'i, nggak boleh. Yang benar was-samaa'i. Kemudian ayat selanjutnya ke-12. Wal ardi dzatis sad'a. Wal ardi dzatis sad'a. Wal ardi dzatis sad'a. Ya. Yang pertama wal lam sukun atau alif lam, hindarkan muncul tawallud atau suara beranak yang mendekati ke qalqalah. Wala ardi, itu namanya tawallud, maka harus dihindarkan. Lam itu benar-benar lam, dia punya sifat tawassud sebenarnya, tidak itbaq, tidak berhenti betul, tapi tidak juga tawallud. Yang sering terjadi itu tawallud. Wala, yang benar wal ardi.
Kemudian setelahnya ada hamzah. Wal ardi. Oh, dihindari wal ardi. Yang benar wal ardi dzatis sad'a. Kemudian ayat berikutnya, innahu laqaulun fasl. Ada tanwin ketemu dengan fa, ikhfa. Kecenderungan suaranya adalah ke karena fa itu huruf syafah. Oh, sementara tanwin itu sama seperti nun sukun, artinya ujung lidah ke langit-langit. Innahu laqaulun, setelahnya fa, laqaulun fasl. Jadi cenderung ke m, laqaulun fasl. Tapi bukan m asli. Kalau m asli, innahu laqaulun fasl, itu juga keliru. Yang benar innahu laqaulun fasl. Jadi bibir atas dan bawah ini tidak rapat, karena kalau rapat keluar Sementara ikhfa itu tidak m, tapi nun yang samar, karena bertemu dengan fa suaranya cenderung ke m, tapi bukan m asli. Itu yang penting. Selanjutnya, wa ma huwa bil hazl. Hazl ada za, ada lam. Insyaallah tidak ada kendala. Innahum yakiduna kaida. Yang perlu diperhatikan, kaida, 2 harokat, dan suaranya pastikan mengambang. Artinya di rongga mulut saja, tidak boleh berakhir di tenggorokan. Yang berakhir di tenggorokan itu seperti apa? Ketika di akhirnya muncul hamzah. Innahum yakiduna kaida. Itu hamzah. Yang benar, innahum yakiduna kaida. Selanjutnya, wa akidu kaida. Sama. Tidak boleh kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kasusnya sama seperti 2 ayat sebelumnya. Tidak boleh muncul hamzah di akhir. Khusus ayat terakhir ini, famahilil famahilil kafirina amhilhum ru. Ada 2 mim, amhilhum ru. Kedua-duanya itu ilhar syafawi. Artinya ilhar harus jelas dan tidak boleh dipanjangkan. Amhilhum ruwaida. Oke, baik, demikian. Semoga bermanfaat bagi yang sedang proses menghafal surah At-Tariq, khususnya Ummi Aghna dan sahabat Azza TV dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan dan kesempatan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan keberkahan Al-Quranmu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.